Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samhatur Razan dari kelas M03. Pada praktikum pengkajian stok kali ini, saya akan membahas materi korelasi dan regresi. Adapun soal dari korelasi yaitu yang pertama, bagaimana keratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Brantas. Yang kedua, apakah hubungan tersebut bersifat signifikan? Berikut ini sudah ada data suhu dan BOD yang telah disediakan. Kemudian diubah ke LEN terlebih dahulu. Kenapa? Karena suhu dan BOD ini memiliki satuan yang berbeda. Jadi diubah terlebih dahulu ke LEN supaya sama. LEN dari 29,77 yaitu 3,39. LEN dari 30,2 ini yaitu 3,41 dan seterusnya seperti itu. Kemudian LEN dari BOD, LEN dari 8,7 yaitu 2,16, kemudian LEN dari 10,5 yaitu 2,35 dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita menentukan scatter plot. Caranya kita blok dulu yang LEN suhu dan BOD. Kemudian pilih cards terus scatter. Kita pilih yang kedua ini. Kemudian axis title-nya di checklist. Kemudian legend-nya di checklist, trend line-nya juga di checklist. Nah, nanti ini axis title ini nih, yang di bawah ini diganti dengan LEN suhu, yang di samping ini ganti dengan LEN BOD. Maka akan jadi seperti ini. Berdasarkan scatter plot di atas, dapat diketahui bahwa nilai-nilai suhu dan BOD membentuk tren linier. Tren linier positif karena dia tuh menukik ke atas, semakin menukik ke atas itu, maka dapat dikatakan sebagai tren linier positif. Hal ini menunjukkan semakin besar nilai suhu, maka di saat yang sama nilai BOD juga tinggi. Kemudian kita ke tabel perhitungan. X ini suhu itu dimisalkan dengan X dan BOD itu dimisalkan dengan Y. Ini tuh data dari LEN suhu dan BOD. Kemudian kita menentukan XY. Caranya itu X dikali Y. Berarti 3,39 dikali 2,16, maka hasilnya 7,34. Nah, nanti ini ditarik ke bawah aja, ditarik ke bawah, maka nanti hasilnya akan otomatis langsung muncul. Kemudian jumlah dari XY itu, jumlah dari data ke 1 sampai ke 10 itu 73,48. Kemudian X pangkat 2, yaitu 3,39 pangkat 2, maka hasilnya 11,52. Ini sama juga ditarik ke bawah, maka akan mendapatkan hasil 114,23, yang X pangkat 2 juga seperti itu. 2,16 pangkatkan 2, maka hasilnya 4,68 dengan jumlah 47,56. Kemudian kita mencari RXY dengan rumus sebagai berikut. N itu 10, datanya ini ada 10. Kemudian XY-nya itu 73,48 dikurang X-nya itu 33,80, kemudian Y-nya itu 21,73 per akar. N-nya itu 10, X pangkat 2-nya itu jumlah X pangkat 2 yaitu 114,23 dikurang X-nya itu 33,80,
kemudian dikali N-nya itu 10, Y jumlah dari Y pangkat 2-nya itu 47,56 dikurang dari jumlah Y-nya itu 21,73 kuadrat, maka didapatkan hasil 0,723. Lanjut ke uji hipotesis korelasi. Yang pertama ini ada pernyataan hipotesis. H0, tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. H1, ada hubungan antara suhu dan BOD. Ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N itu 10, kita menggunakan alfa 0,05. Distribusi samplingnya itu T. Titik kritis, DB, rumusnya itu N-2. Terus DB, N itu tadi 10, 2 itu parameter yang kita gunakan. Itu ada suhu dan BOD. Maka DB-nya hasilnya 8. Maka didapat T tabel sama dengan T alfa per 2 titik koma DB sama dengan T 0,025 titik koma 8. Maka didapatkan hasil 2,306. Kita lihat ke tabel T. Tadi 0,025 dan 8. Ini kita sejajarkan, tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya 2,306. Kemudian ke uji statistik. RxY-nya ini 0,723, T hitungnya 2,96 didapat dari rumus berikut ini. RxY-nya itu tadi 0,723, N10 min 2 per akar 1 dikurang 0,723 pangkat 2, maka didapatkan hasil 2,9006. Kemudian di daerah penolakan atau penerimaan H0. Karena T tabel hasilnya 2,306 dan T hitungnya 2,96. Karena 2,96 ini lebih besar dari 2,306, maka hasilnya itu dia di daerah tolak H0. Adapun kesimpulan dan keputusan yaitu keputusan itu tadi 2,96 lebih besar dari 2,306, maka tolak H0. Kesimpulannya adanya hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian regresi. Data berikut ini sama dengan yang korelasi tadi, kemudian yang scatter plot-nya juga sama dengan korelasi. Berdasarkan scatter plot di atas menunjukkan bahwa secara deskriptif nilai-nilai suhu berpengaruh positif terhadap BOD. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tren linier positif. Tabel perhitungannya juga masih sama dengan yang korelasi tadi. Kemudian kita mencari B dan A. Kita cari B terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut. N-nya itu 10, X dikali X, Y-nya itu 73,48 dikurang Y dikurang X-nya itu 33,80 dikali Y-nya itu 21,73 per N itu 10 dikali X pangkat 2-nya itu 114,23 dikurang X yaitu 33,80 pangkat 2. Maka didapatkan hasil 62705. 31771 atau dibulatkan menjadi 6,271. Kemudian kita mencari A. Rumusnya itu sebagai berikut. Y-nya itu 21,73 per N-10 dikurang B-nya itu tadi 6,271. X-nya itu 33,80 per 10, maka didapatkan hasil minus 19,0193. Maka nilai estimasi yaitu nilai duga sama dengan minus 19,019 plus 6,271X. Kemudian kita ke determinasi. Ini X, Y, dan Y itu data ln dari suhu dan BOD. Tadi didapat nilai duga Y sama dengan minus
0,019 plus 6,271X. Sebelum mencari hasil di tabel ini, kita mencari rata-rata Y terlebih dahulu. Jumlah Y itu tadi 21,73 per N itu 10. Maka didapatkan hasil 2,17. Kemudian kita langsung aja mencari nilai duga Y. Nilai duga Y itu tadi rumusnya minus 19,019 ditambah 6,21 X. X-nya itu ini 3,39. Maka didapatkan hasil 2,262. Kemudian yang kedua berarti minus 19,019 ditambah 6,271 dikali 3,41. Maka didapatkan hasil 2,352 dan seterusnya. Kemudian nilai duga Y dikurang rata-rata Y. Tadi nilai duga Y yang pertama ini 2,2262. Rata-rata Y itu tadi 2,17, maka didapatkan hasil 0,088. Dan seterusnya seperti itu sampai data ke-10. Kemudian nilai duga Y dikurang rata-rata Y kuadrat. Tadi nilai duga Y dikurang rata-rata sudah ada, yaitu hasilnya 0,088, maka dikuadratkan menjadi 0,008 dan seterusnya. Dan mendapatkan jumlah total 0,17. Kemudian kita mencari Y dikurang rata-rata Y. Y-nya itu 2,16, rata-rata Y-nya dikurang 2,17, maka didapatkan hasil minus 0,01. Dan seterusnya sampai data ke-10. Kemudian kita mencari Y dikurang rata-rata Y kuadrat. Y-nya itu hasil dari Y dikurang rata-rata Y sudah ada, minus 0,1, maka dikuadratkan hasilnya 0,00 dan seterusnya, sampai data ke terakhir. Kemudian kita mencari R kuadrat dengan rumus nilai duga Y dikurang rata-rata Y kuadrat per Y dikurang rata-rata Y. Nilai duga Y min rata-rata Y itu hasilnya 0,17. Kemudian yang Y min rata-rata Y kuadrat hasilnya 0,324, maka didapatkan hasil 0,52296. Maka interpretasinya yaitu banyaknya nilai kandungan BOD yang dipengaruhi oleh suhu sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Kemudian kita lanjut ke uji hipotesis regresi. Pertama itu ada uji F. Pernyataan hipotesisnya yaitu H0, kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, H1, kandungan suhu mempengaruhi BOD. Kemudian yang kedua, ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N10, alfanya 0,05. Distribusi samplingnya ini, distribusi sampling F, titik kritis ya. P itu sama dengan 1. P itu sama aja kayak variabel bebas. Variabel bebas di sini itu ada satu, yaitu suhu. dB1 sama dengan P sama dengan 1. dB2 rumusnya N kurang P kurang 1. dB2 sama dengan 10 kurang 1 kurang 1, jadi hasilnya 8. Maka F tabelnya ini F alfa, titik koma dB1, dB2. F 0,05, titik koma 8, maka didapat hasil F tabelnya 5,32. Kita samakan di tabel F.
Tadi tabel F-nya itu kita pakai 0,05 dan hasilnya 8. Nah, ini 5,32. Kemudian daerah penolakan atau penerimaan H0. Itu tolak H0. Itu nilainya 5,32. Kemudian ada statistik uji. Kita cari JKR dulu. JKR itu jumlah kuadrat regresi. JKT jumlah kuadrat total, JKG jumlah kuadrat galat. JKR dan JKT ini dapat dari hasil tabel yang determinasi tadi. Kemudian JKG ini JKT min JKR, maka didapatkan hasil 0,154. Ini ada sumber keragaman, itu ada regresi, error atau galat. Derajat bebas regresi itu 1. Regresi itu sama aja kayak variabel yang dependen, variabel bebas. Variabel bebas di sini cuma ada 1, yaitu suhu. Error atau galatnya itu ada 8. Ini ada 8. Kemudian totalnya 9. Jumlah kuadrat regresi itu didapat dari, ini sudah ada datanya, yang error galat juga, maka totalnya itu 0,324. Kuadrat tengah regresi itu didapat dari jumlah kuadrat regresi dibagi DB. Kemudian yang kuadrat tengah juga jumlah kuadrat galat dibagi DB. Maka F hitungnya didapat itu dari kuadrat tengah galat dibagi regresi, yaitu 0,019 dibagi 0,17, maka didapatkan hasil 8,831. Keputusannya itu F hitung, yaitu 8,831, maka tolak H0. Karena dia lebih besar dari F tabelnya tadi 5,32. Terus kesimpulannya itu sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Kemudian kita ke uji T. Pernyataan hipotesis. H0 itu kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD. H1 kandungan suhu mempengaruhi BOD. Ukuran sampel dan tingkat kesalahan N sama dengan 10, alfa sama dengan 0,05. Distribusi samplingnya itu T, titik kritis. DB sama dengan N-2, DB sama dengan 10-2, DB sama dengan 8. Maka didapat tabel yaitu 2,306. Daerah penolakan atau penerimaannya itu tolak H0. Kemudian ada statistik uji B. B-nya itu tadi sebelumnya sudah didapat dari hasil yang regres ini 6,271. KTG-nya itu tadi 0,119, maka dibulatkan jadi 0,02. Kita mencari rumus SXX. Jumlah dari X pangkat 2 yaitu 114,23 dikurang X itu 33,80 pangkat 2 per N itu 10, maka didapatkan hasil minus 0,014. Kita kemudian mencari SEB, yaitu akar KTG per SXX. KTG-nya 0,02, SXX-nya itu min 0,014, maka didapatkan hasil minus 1,194. Kemudian T hitung sama dengan B per SEB. B-nya itu tadi 6,27. SEB-nya ini 1 minus 1,194
atau kita mengambil 2 angka di belakang koma, itu jadinya minus 1,19, maka didapatkan hasil minus 5,26891 atau dibulatkan jadi minus 5,27. Maka didapatkan keputusan dan kesimpulan bahwa T hitung minus 5,27 itu berada di daerah penolakan H0 karena minus 5,27 ini lebih besar dari 2,3 tadi. Kemudian kesimpulannya, maka sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.